Very much, Mr. President. Indonesia sudah ditunjuk menjadi wakil komandan pasukan stabilisasi internasional dalam KTT BOP. Presiden Prabowo juga sudah menargetkan pengiriman tentara ke Gaza, Palestina akan dilakukan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Kita bahas bersama dengan pakar PPAU alumni US Air War College bersama dengan Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati yang sudah hadir langsung di studio Res Kompas TV Palmera. Selamat petang. Selamat petang, Pak. Pak Agung, kalau kita bicara soal 8.000 pasukan yang akan dikirim, ini kan dengan bendera ISF ya? Iya, betul. Oke, tantangan yang nanti mungkin akan ditemukan di lapangan, kemudian kita akan berhadapan dengan pemerintahan di Gaza. Apa yang harus disiapkan oleh pemerintah kita? Pertama, kita harus paham bahwa betul-betul berbeda antara peacekeeping forces yang selama kita lakukan dengan stabilization forces yang mungkin pertama kali kita akan ikut. Peacekeeping jelas mandat UN, ya kemudian di bawah alur hukum, di bawah pimpinan dari Dewan Keamanan, dan jelas mandatnya ya. Kemudian untuk stabilization itu lebih fleksibel, lebih luas, dan itu meliputi juga penegakan keamanan, penegakan demilitarisasi atau administrasi di daerah tersebut yang memungkinkan terjadinya pasukan digunakan untuk menegakkan aturan. Nah, ini yang harus disiapkan oleh kita adalah pemerintah kita harus menyiapkan dengan jelas mandatnya itu kalau bisa mandat PBB. Tanpa itu akan sulit legitimitasinya. Harus ada mandat PBB? Ya. Kemudian ya harus, karena tanpa mandat PBB itu akan menjadi sesuatu yang di dalam wadah yang tidak sekuat kalau dalam mandat PBB. Bahkan dalam mandat PBB pun kadang-kadang operasi pun bisa berjalan ke arah yang tidak lancar. Contohnya di Somalia, itu mandat PBB, tapi ada unsur stabilisasi yang memberikan wewenang kepada pasukan untuk melakukan tindakan. Dan kita tahu dalam film Black Hawk Down betapa kacaunya kalau itu sampai terlibat dalam konflik di dalam daerah yang harus distabilkan. Nah, kemudian pertama standarnya harus jelas, kedua harus ada operasional SOP, standar operasional, di mana kita boleh, nah ini masalahnya karena kita di bawah hierarki daripada panglimanya atau komandannya seorang Amerika, nah kita di bawahnya, ini harus ada suatu tertulis bahwa kita boleh mengatakan tidak, atau kita menawar, atau kita tidak melaksanakan sesuai dengan perintahnya. Karena apa? Karena itu mungkin perintah itu bisa berlawanan dengan posisi kita untuk mendukung Palestina, ataupun posisi kita untuk tidak melaksanakan tindakan yang akan merusak legitimasi kita. Dan yang terakhir adalah yang penting kita juga harus jelas exit strateginya. Kalau situasi memburuk atau situasi dengan parameter A, B, C, D terlaksana, maka kita bisa lebih pergi. lah begitu ya. Exit strategi itu dalam artian kalau ada situasi berkembang ke arah yang sesuai dengan bisa kita duga, kita bisa pergi. Oke. Jadi jelas aturan mainnya, dan yang paling penting adalah karena kita dipimpin oleh seseorang ataupun pimpinan militer dari negara luar, maka jabatan kita sebagai wakil itu jangan hanya untuk reputasi internasional, tetapi nanti dalam pelaksanaan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sendiri selama keputusan itu sesuai dengan mandat. Jangan sampai keluar mandat. Nah, keluar mandat ini yang bikin masalah nanti. Oke, sebelum kita bicara ke mandat, ini kan Presiden memang sudah bilang kalau dalam 1 hingga 2 bulan ke depan akan ada 8.000 pasukan yang kemudian dikirim ke Gaza, Palestina. Tapi kan tadi Anda bilang harus ada mandat dari PBB. At the end, kalau mandat itu tidak keluar, bagaimana dengan nasib pengiriman pasukan? Saya dengar bahwa akan mengirim pasukan yang jumlah kecil dulu, tidak terlalu besar. Pasukan ini akan berfungsi untuk melihat situasi, berhubungan pasukan dengan pendahulu yang tadi dibilang Presiden. Berhubungan dengan faksi-faksi, melihat situasi, mungkin bisa berhubungan dengan pihak yang ada di lapangan, pihak-pihak pasukan di lapangan, untuk bisa memperkenalkan diri, kulonowon, istilahnya bahasa kita ya. Kemudian sambil menunggu sampai 2-3 bulan lagi baru pasukan besar datang. Itu saya dengar seperti itu rencananya. Nah, dalam waktu ini masih ada waktu bagi kita untuk beberapa bulan untuk bisa mendapatkan mandat internasional untuk dukungan ini. Seharusnya kita minta kepada Board of Peace ini untuk mengupayakan mendapat mandat internasional peacekeeping dengan tujuan stabilisasi. Oke, kita bahas lagi soal syarat-syarat yang disampaikan oleh Kemlu. Kementerian Luar Negeri bilang kan akan ada batasan, akan ada syarat-syarat. Kita tidak akan ikut demilitarisasi, kemudian juga tidak akan pelucutan senjata, hanya fokus pada kemanusiaan begitu ya, kesehatan dan juga rekonstruksi. Apakah kemudian batasan-batasan ini bisa diterapkan kalau sudah di lapangan, sudah di Gaza? Kita akan membantu kesehatan.
Kita akan membantu rekonstruksi. Kita akan membantu mengamankan instansi atau objek-objek vital yang ada di sana. Kemudian, namun dalam situasi daerah yang banyak faksi yang terlibat, kemudian banyak, ini kan sebetulnya bukan masalah kita mengamankan stabilisasi, tapi masalah itu tempat Gaza itu ada tempat percaturan geopolitik besar, di mana banyak aktor-aktor negara atau aktor non-negara yang bermain. Masalahnya mungkin terjadi adalah pada saat nanti ada semacam gangguan atau ada semacam hambatan atau mungkin provokasi dari pihak tertentu. Tantangan dari Palestina sendiri? Belum tentu dari Palestina atau orang mengaku Palestina, atau kita tahu kan daerah situ ada daerah yang siapa saja berbuat saja untuk mewakili apa saja untuk menimbulkan kesan sehingga membuat Indonesia terpaksa membalas atau terpaksa bertahan, atau kita terjebak dalam suatu situasi di mana kita akhirnya membutuhkan bantuan dari pasukan lain yang pada saat bantuan pasukan lain akhirnya mengakibatkan korban di pihak tertentu. Akibatnya kita masuk ke dalam satu status di mana kita akhirnya menjadi di pihak yang ikut menindas, bukannya menjadi stabilisasi, tapi ikut memihak salah satu pihak. Akhirnya kita akan kehilangan legitimasi sebagai negara yang membantu perjuangan Palestina, karena mungkin situasinya bukan kita yang meminta situasi itu, tapi kita dipojokkan dalam satu situasi, diprovokasi atau dicipta kondisi. Itu yang harus dipertimbangkan dengan mandat yang jelas, SOP yang tegas, dan bisa punya hak untuk menolak untuk perintah-perintah yang melanggar mandat itu. Sebelum pengiriman pasukan nanti? Oh ya, harus jelas sekarang. Jangan kita sudah, oh ini ternyata tidak belok kanan tapi belok kiri, baru kita mundur. Nggak bisa. Harus jelas dalam tulisan, bila suatu saat ada belok kiri, biarpun selangkah, itu sudah stop. Oke, kalau gitu apa yang perlu diperhitungkan lebih dalam, lebih matang sebelum kita mengirimkan pasukan ke Gaza? Negosiasi pemerintah kita harus betul-betul mantap, betul-betul pendesainan daripada mandatnya. Kita harus berjuang untuk Board of Peace minta mandat kepada PBB, kemudian minta supervisi juga dari Dewan Keamanan juga, dan juga kemudian dalam pelaksanaannya kita harus pastikan standar operating prosedurnya betul-betul standar operating prosedur yang berbau perdamaian, bukan sekedar hanya stabilisasi yang ada demilitarisasi, perlucutan senjata, ataupun menindas faksi-faksi di sana. Ingat bahwa kita hanya untuk misi yang berbau menstabilkan dalam ranah rekonstruksi, dalam ranah kesehatan, dan rangka menjaga objek vital. Namun tetap sebagai pasukan yang mungkin terbesar nanti di sana, nah kita ada kemungkinan untuk mengalami friksi ataupun gangguan ataupun diprovokasi. Nah itu yang harus betul-betul kita latihkan di Indonesia, kemudian kita simulasikan juga, dan juga simulasikan baik simulasi wargaming ataupun pasukan untuk dilatih, untuk diwaspadai betul-betul bahwa karena situasinya adalah situasi yang sangat tidak tidak enak, karena ini betul-betul sampai sekarang pun konflik masih tidak damai. Kita tidak mendamaikan sesuatu yang sebetulnya saat ini hanya dalam kata adalah perdamaian, tapi tidak ada perdamaian, belum ada perdamaian. Ada juga nih soal yang dibahas soal pendanaan, pembiayaan. Bagaimana soal mandat pembiayaan ini nanti? Kalau dibilang BOP akan membiayai pasukan, artinya kita juga akan berkontribusi. Kita kan sudah disebutkan bahwa kita berkontribusi dengan dana $1 miliar. Kemudian sebagai anggota tetap kan. Dan mungkin anggota, kalau nggak mungkin tidak anggota tetap menjadi wakil pasukan stabilisasi kan. Dan kemudian Amerika akan memberikan juga kalau nggak salah $10 miliar untuk distabilisasi juga. Dan saya kira Amerika cukup mampu untuk itu. Namun kita jangan melihat juga segi negatifnya, ada peluang juga bagi kita, bagi Indonesia. Ada apa peluangnya, Pak? Peluang-peluangnya adalah, pertama adalah status Indonesia sebagai negara middle yang power tapi sudah mulai berkembang. Dan memang Indonesia sudah waktunya. Kemudian yang kedua adalah kita operatif, jadi kemampuan operasional interoperability antara kita dengan negara lain, khususnya Amerika, bisa meningkat dengan pesat, dan kita bisa menggunakan alat-alat modern terbaru yang disediakan oleh Amerika. Kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian juga akses diplomatik kita untuk masalah Timur Tengah, dan yang penting adalah leverage kita lebih tinggi dengan Amerika. Tanpa menjadi sahabat atau mitra strategis Amerika, kita punya hubungan yang jauh lebih bagus dengan Amerika dibandingkan dengan ini. Dan artinya buktinya kita mulai diperhitungkan. Mulai diperhitungkan. Negara penting. Tiba-tiba kita pengamat saja, seperti kita pengamat ini, tiba-tiba langsung terjun langsung ke medan tempur dengan segala resikonya, berkorban untuk bisa membuat
hal yang lebih baik untuk Palestina. Oke, baik, kita tunggu lagi nanti kata Presiden adalah 1 sampai 2 bulan nanti pengiriman pasukan ke pasukan stabilisasi untuk menuju ke Gaza Palestina. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga hadir langsung di studio. Marsma Purnawirawan Agus Sasongko Jati sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Agung. Mari.